Dok, suami saya didiagnosa dengan azoospermia. Lalu kami harus bagaimana ya, Dok? Ya, salam andrologi. Kembali lagi bersama saya, Dr. Seso, di kelas andrologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai azoospermia. Nah, azoospermia adalah suatu kondisi gangguan kesuburan pada pria di mana tidak ditemukan sama sekali sel sperma di cairan mani. Vonis azoospermia ini merupakan hal yang sangat berat untuk pasien, di mana peluang untuk mendapatkan buah hati atau keturunan sangat kecil. Nah, biasanya sebagai dokter kita akan lihat dulu penyebabnya apa. Apakah karena sumbatan atau yang bukan sumbatan. Nah, dan kadang-kadang saya sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan genetik untuk melihat penyebab dari azoospermia itu. Pemeriksaan genetik yang dilakukan bisa berupa karyotyping untuk melihat apakah ada sindrom Klinefelter atau yang lainnya. Dan yang mulai saat ini sering saya anjurkan ke pasien adalah pemeriksaan genetik yakni AZF atau azoospermic factor. Istilahnya apakah ada mikrodelesi di kromosom Y. Nah, pemeriksaan AZF ini merupakan pemeriksaan genetik untuk melihat penyebab dari azoospermia tadi. Nah, meskipun kelainan AZF ini hanya diderita sekitar 10% dari pasien azoospermia. Namun, saya akan menganjurkan pemeriksaan genetik yakni AZF sebelum kita akan penata-laksanaan lebih lanjut dari kasus azoospermia tadi. Kenapa, Dok, harus pemeriksaan genetik? Karena akan menentukan tindak lanjut saya. Oke, dari pemeriksaan AZF, kita akan lihat ada jenisnya. Ada 3 jenis kelainan genetik yakni AZF. AZF tipe A, tipe B, dan tipe C. Atau bisa gabungan ketiganya. Nah, untuk pasien azoospermia yang ternyata hasilnya kelainan genetiknya AZF tipe A dan B, biasanya ini yang sangat berat buat saya harus memotivasi, sudah tidak ada harapan lagi untuk ditemukan sel sperma di buah pelir atau testis. Berdasarkan penelitian, pasien dengan tipe AZF A dan B sudah tidak ada kemungkinan didapatkan sel sperma di buah pelir. Sehingga biasanya saya tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut. Saya akan jelaskan ke pasien, peluang untuk dapat sel sperma sudah hampir 0 berdasarkan penelitian. Nah, biasanya saya akan memberikan opsi. Apakah mau adopsi anak atau yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata hasilnya AZFC, masih ada peluang untuk didapatkan sel sperma di testis. Biasanya pasien dengan AZFC hasilnya bisa azoospermia atau oligo berat. Spermanya di bawah 5 juta, di bawah 2 juta. Nah, tapi pada pasien dengan AZFC saya akan memotivasi. Kalau nanti bahkan dengan program IVF atau bayi tabung, ternyata bisa dapat keturunan. Jika anaknya laki-laki, ternyata kelainannya akan diturunkan ke anak laki-laki tersebut. Anaknya nanti juga akan menderita azoospermia atau oligo yang sangat berat. Nah, disitulah keputusan dari si pasangan ini. Apakah akan mau lanjut untuk terapi bahkan dengan bayi tabung, atau kita akan motivasi pertimbangan yang lain yang terbaik, ataukah adopsi anak dan lain sebagainya. Jadi, jika Anda atau suami menerima vonis azoospermia, pikirkan matang-matang, jangan gegabah, konsultasi dengan dokter spesialis andrologi terdekat Anda untuk penanganan yang tepat, agar mendapatkan penanganan yang tidak mubazir. Jika Anda masih mempunyai pertanyaan seputar azoospermia atau hal lain terkait andrologi, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nah, berikan juga ide menarik untuk perkembangan kelas andrologi. Saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi. Dan bingung saya juga mau ngomong.
Dok, saya suami saya. Nah, vonis azoospermia ini merupakan hal yang sangat